warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita membahas bab 3, teknologi konstruksi miniatur rumah, prakarya, kelas 7 semester 1. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Tolong disimak ya. Nah, kita akan membahas tentang teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar lebih fokus tentang teknologi konstruksi, mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi tersebut. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam sekitarnya seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, resident construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Namun biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam mengerjakan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Nah, yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat tingkat nasional atau pemerintah daerah atau kabupaten. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Proyek ini merupakan proyek penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya,
proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Nah, yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri, industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaan, terutama penyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan kelapa sawit, perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Pembahasan kita yang terakhir adalah fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondentel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Nah, tugas kalian di rumah sudah memasuki tugas 6. Tugasnya adalah perhatikan konstruksi bangunan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Golongkanlah setiap bangunan yang ada berdasarkan jenis-jenis proyek konstruksi yang sudah dijelaskan di atas. Sebutkan manfaat setiap konstruksi bangunan tersebut bagi manusia. Minimal 2 contoh bangunan konstruksi ya. Selamat belajar.